Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah, jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah, masih membahas tentang anwa'un najasat, macam-macam najis. Pada 2 pekan yang lalu baru sampai yang ke-6, rausun ma la yukalu lahmuhu, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Sekarang kita memasuki yang ke-7, li'abul kalbi. Li'abul kalbi, air liur anjing. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb ayaghsil lahu sab'a marat awalahunna biturab. Membersihkan atau mensucikan bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing menjilatnya, yaitu mencucinya 7 kali, dan yang pertamanya dengan tanah. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Kemudian yang ke-8, lahmul khinzir, daging babi. Wa huwa najsun bittifaqi ahli ilmi. Jadi ya, najisnya daging babi ini sudah disepakati oleh para ulama. Jadi ini bukan masalah yang diperselisihkan. Li sorihi, karena jelas ada firman Allah yang begitu jelas di dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul, katakan, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinzir fa innahu ridsun. Tidak aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangke, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu haram. Maksudnya, kalau kita motong kambing, motong ayam, terus darahnya itu yang mengalirnya ditadahin. Ya kan suka ada tuh Pak, ditadahin kemudian nanti dimasak jadi marus. Itu namanya daman masfuhan, ya, darah yang mengalir. Itu yang. Kemudian aw lahma hinzirin, atau daging babi, fa innahu ridsun, karena itu adalah najis. Nah, iwan fillah, hati-hati, sekarang ini banyak orang pinter kebelinger. Ada orang yang berpendapat bahwa yang haram itu lahmu hinzir, daging babi. Karena di dalam 4 surat, ya, 4 ayat di dalam Al-Quran itu semuanya Allah menyebutnya itu lahmu hinzir, daging babi. Jadi yang haram itu dagingnya, adapun kulitnya halal. Kulit babi, jeroan babi itu halal. Kenapa halal? Karena bukan daging. Jadi yang diharamkan itu dagingnya. Setuju enggak? Hah? Nah, iwan fillah, orang yang punya pendapat seperti itu, dia gak paham yang namanya ilmu balaghah. Allah Subhanahu wa taala di sini memang menyebutnya lahmun, daging.
Tapi dalam kaidahnya ini yang dalam ilmu balaghah itu mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul, atau mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Bahasanya khusus daging tapi yang dimaksud keseluruhan. Jadi yang namanya babi ya, apanya saja itu semuanya najis, semuanya haram. Karena Allah menyebut daging itu aglam. Ini galimnya yang biasa dimakan itu adalah daging. Jadi lahma khinzir. Nah, di sini kan fa innahu ridsun. Karena najis. Ini adalah yang ke-8. Yang ke-9 al-maitatu, bangke. Nah, yang disebut bangke itu hewan yang mati tidak disembelih, atau disembelih tapi sembelihannya tidak syar'i, itu namanya bangkai. Ini jelas adalah najis. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dubigol ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak maka menjadi suci. Nabi tidak akan menyebutkan apabila bangkai ya, kulit bangkai itu disamak menjadi suci, tidak ada kata-kata menjadi suci kalau tidak najis. Jadi kalau kita punya sapi, punya kerbau mati, jangan langsung dibuang, ambil aja kulitnya, Pak. Ya, ambil kulitnya. Kemudian nanti adalah disamak sampai lendir-lendirnya itu yang nempel di kulit itu bersih semuanya. Itu menjadi suci. Maksud suci bukan boleh dimakan. Ya. Maksud suci bisa dimanfaatkan. Mungkin dibikin dompet, ya, bikin sabuk, sepatu, itu kan. Nah, apa sajalah yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa bangkai itu adalah najis. Cuma ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama yang dikecualikan maitatus samak wal jarod, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini tidak najis. Ya, kalau bangkai ikan najis, masya Allah, Pak, repot kita. Karena di kita ini rata-rata kan jual ikan yang sudah mati kan. Ya, sudah di es kadang-kadang kan. Nah, ini kalau najis ya kita gak bisa makan ikan ini. Jadi bangkai ikan dan bangkai belalang ini adalah tidak najis. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Amal maitatani falhut wal jarad. Adapun kedua jenis bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa amma damani, adapun kedua jenis darah, fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan ginjal. Nah, itu adalah. Kemudian yang kedua, maitatu ma ladama lahu sailun, yang tidak najis, bangkai hewan ketika dibunuh tidak mengalirkan darah. Coba kalau kita membunuh cecak, ya cecak jer dibunuh, mengalirkan darah enggak? Enggak, kecoak. Nah, itu semua enggak, Pak. Bangsa apa? Dubab, ya, lalat, semut, gitu kan ya, kutu, ya, dan sejenisnya. Itu kan ketika dibunuh tidak mengeluarkan darah. Beda dengan tikus. Kan itu mengalirkan darah. Nah, jadi bangkai-bangkai hewan yang tidak mengeluarkan darah ketika dibunuhnya itu adalah tidak najis. Ya, tidak najis. Dasarnya apa? Dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu aw liyutrah fa inna fi ahadi zanayhi da'un wa fil akhari shifaa'un." Nah, apabila ya lalat banyak kan jatuh ke dalam salah seorang gelas kalian, ini kita ya di gelas ini ada air minumnya, itu kan, lalu ada lalat masuk, kata Nabi apa? Celupin seluruhnya lalatnya itu ya, celupin seluruhnya, kemudian buang.
Kenapa harus dicelupin semuanya? Karena dalam satu sayap ada racun, sedangkan di sayap yang sebelahnya ada penawarnya. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli medis. Ini adalah benar. Jadi walfilah ya, kalau kita bikin air susu, bikin teh manis banyak di rumah, tiba-tiba ada lalat masuk ini. Sayang kalau dibuang ya walfilah. Celupin aja lalatnya semua, seluruhnya, plok, langsung dibuang. Minum. Berani nggak? Hah? Berani nggak minumnya? Ya. Nah, kalau masalah asa gak berani, ya kalau nggak berani itu bukan masalah hukum. Tapi kalau masalah hukum ini tetap suci. Kenapa? Karena lalat tidak mengalirkan darah. Ya. Nah, jadi kalau banyak kita sholat, Pak ya, begitu selesai sholat ternyata di saku kita ada bangkai kecoa, umpamanya, ya itu sah sholatnya karena bangkai kecoa ini tidak najis. Ya, kecuali kalau di saku kitanya ada bangkai tikus. Ya, nah itu nggak sah nanti sholatnya. Kenapa? Karena tikus mengalirkan darah. Ini dua. Yang ketiga, udmul maitah wa qarnuha wa dhufruha wa sya'ruha wa raisuha. Nah, yang tidak najis ya tulangnya, ya tulang bangkai, tanduknya, kukunya, bulunya, rambutnya itu tidak najis. Jadi kalau kita umpamanya Pak ya, punya ayam pada mati, boleh Pak bulunya disabutin, bikin kemoceng. Gak najis itu. Jadi ya tulangnya, tanduknya, kukunya, ya bulunya, rambutnya, nah ini tidak najis. Jadi kullu hada tahirun alal asl wa qad alaqal Bukhari fi sahih qala Az-Zuhri. Ya, jadi Imam Az-Zuhri menyebutkan tentang ya apa namanya, tentang tulang ya, terutama adalah tulang gajah, seperti tulang gajah. Nah, kata beliau, adraktu nasan min salafil ulama, saya mendapati katanya ya, ulama-ulama salaf. Jadi mereka itu membuat sisir dari tulang. Bahkan tulang itu dipakai tempat minyak. Ya, dipakai tempat minyak. Dan mereka berpendapat adalah tidak mengapa. Bahkan Al-Hamad mengatakan la ba'sa birusil maitah, tidak mengapa kita menggunakan banyak bulu bangkai. Nah, jadi inilah yang dikecualikan iwan filah, bangkai ya yang tidak najis itu tadi ya, bangkai ikan, bangkai belalang, lalu bangkai setiap hewan yang tidak mengalirkan darah, kemudian tulangnya, tanduknya, ya kukunya, bulunya, rambutnya itu tidak najis. Kemudian yang ke-10 yang najis, ma kuti'a minal hayawan wa huwa hayyun. Bagian ya, bagian yang dipotong dari hayawan yang masih hidup. Nanti maksudnya umpamanya Bapak nih ya punya sapi, Pak. Sapinya dikasih makan. Lalu kata Bapak, saya ingin sop buntut. Kalau belikan mahal. Nah, itu sapi yang senang dikasih makan, dipotong buntutnya doang. Ya, langsung aja dipotong buntutnya, langsung dibawa ke rumah, langsung disop. Padahal sapinya masih makan. Nah, itu namanya ma kuti'a minal hayawan wa huwa hayyun. Bagaimana iwakila? Itu bangkai itu. Ya, jadi kalau hewannya masih hidup, lalu ada bagian tubuhnya yang kita ambil, bagian mananya saja, maka itu termasuk bangkai. Kalau itu termasuk bangkai, maka menjadi najis. Mungkin ada orang yang pelit, Pak. Kalau dipotong sekaligus kan habis. Ini dicicil, Pak. Kalau mau nyate, ambil mungkin daging pahanya dikit gitu kan ya. Ambil untuk berapa tusuk gitu kan. Nah, ini kan di samping penyiksaan terhadap hewan, ini wadilah. Ini termasuk penyiksaan itu namanya. Ya, jadi Nabi menyebutkan ma kuti'a minal bahimah wa yahayatun fahuwa maitah. Apa saja yang dipotong atau yang diambil dari hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian yang ke-11 yang termasuk najis adalah su'urus siba wa dawab allati la yukalu lahmuha. Sisa minum binatang buas.
Ya, sisa minum binatang buas atau sisa minum binatang yang tidak dimakan dagingnya. Nah, umpamanya ya, ada air di ember atau di apa saja, lalu ada binatang buas meminumnya, masih tersisa, maka sisanya itu termasuk najis. Dari mana dasarnya? Nah, ikhwan fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, wa huwa sahihun, ini hadisnya sahih sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Jami oleh Syekh Albani rahimahullah taala, yaitu Nabi SAW pernah ya, yus'al anil ma yakunu fil falat minal ar. Nabi pernah ditanya tentang air yang ada di lapangan. Jadi ada air ya, nah di lapangan gitu, mungkin ada apa namanya, ada kubangan ya. Nah di lapangan itu ada kubangan. Nah yang kubangan itu biasanya suka didatangi binatang buas. Ya, jadi binatang-binatang buas suka datang ke situ, juga binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya pada datang ke situ meminumnya. Nah ini bagaimana airnya? Lalu Nabi SAW menjawab, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabas. Apabila air itu mencapai 2 kulah, maka itu tidak najis. Nah, berarti iwan bela ya, kalau airnya mencapai 2 kulah itu tidak najis. Berarti kalau kurang dari 2 kulah najis. Nah, para ulama kontemporer menyebutkan ukuran 2 kulah itu iwan bela, kalau bak itu 60 cm persegi. Itu termasuk 2 kulah. Ya, jadi kalau kita punya bak ya ukurannya 60 cm. Ya. Nah, itu adalah termasuk air 2 kulah. Kalau kurang dari itu berarti kurang dari 2 kulah. Nah, itu yang termasuk. Kemudian bagaimana kucing? Nah, kucing ibaratnya kan kucing tidak dimakan dagingnya. Bagaimana kalau kita mungkin ya di rumah itu kan punya air kebanyakan di ember atau di apa, gak ditutup, kadang-kadang suka diminum sama kucing. Apakah sisa minum kucing termasuk najis? Jawabannya tidak. Amal hirratu famadunaha ya pasuruhu tohir. Adapun ya kalau air sisa minum kucing, maka air itu suci. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan innaha laisat binajasin, innaha minatawafina alaikum wattawafat. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena kucing itu adalah binatang yang suka hidup di sekeliling kalian. Kenapa di sini Nabi menyebutnya minatawafin wattawafat? Kucing itu termasuk yang hewan yang suka tawaf. Coba kalau kita sedang makan, kalau belum dikasih kan kucing suka muter aja, Pak. Gitu kan ya, kayak orang tawaf kan, gitu kan, muter-muter terus. Maka Nabi menyebutkan minatawafina minkum wattawafat. Itu ya, jadi tidak najis Pak ya, kalau sisa kucing boleh digunakan. Yang terakhir yang termasuk najis, lahmu ma la yukalu lahmuhu minal hayawan. Daging hewan yang tidak dimakan dagingnya itu termasuk najis. Ya, yang biasa tidak dimakan dagingnya, Pak. Yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka dagingnya itu najis. Dasarnya apa? Pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu disebutkan ya, hadis pada ya, hadisnya dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, bahwa pada hari terjadi perang Khaybar ya. Nah, fanada Rasulullah, jadi Rasulullah pernah menyeru kepada para sahabat. Kata Rasul, innallaha wa rasulahu yanhakum an luhumil himar fa innaha ridsun aw nadsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai, karena sesungguhnya daging keledai itu adalah najis. Ini satu. Kemudian dalil kedua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis dari Salmah bin Al-Aqwa, qol, dia berkata. Nah, iwan fillah. Nah, di dalam hadis itu adalah ya, jadi para sahabat itu menyalakan api yang cukup besar.
ya cukup besar. Nah, setelah api itu menyala cukup besar, Rasul bertanya kepada para sahabat, ma hadhihi nar ala ay shay'in tuqidun. Ini api apa? Mau ngapain kalian menyalakan api? Qalu, para sahabat menjawab, ala lahmin, kami mau masak daging ya Rasulullah. Wah, ini ya. Jadi kami menyalakan api ini mau masak daging. Qal, lalu Nabi bertanya, ala ayil lahmin, daging apa yang akan kalian masak? Qalu ala lahmil himaril insiyah, yang akan kami masak adalah daging keledai peliharaan. Nah, jadi para sahabat ini mau masak daging keledai. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ahrikuha waksiruha, tumpahkan daging itu dan pecahkan bejananya. Ya, Rasul menyuruh daging yang mau dipasak oleh sahabat itu, kata Nabi apa? Ahrikuha, tumpahkan. Bukan hanya tumpahkan doang, tapi pecahkan bejananya. Faqala rajulun, lalu ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, nurikuha wa naksiruha. Bagaimana kalau dipecahinkan sayang ya Rasul? Bagaimana kalau kami tumpahkan daging ini tapi bejana kami cuci aja? Apa ya? Cuci aja. Lalu qal audak, kata Nabi, ya boleh, begitu juga boleh. Dan akhirnya apa? Nah, Iwan Fila ini jelaskan sampai Nabi menyuruh menumpahkannya dan menyuruh memecahkan bejananya. Tapi karena ada usulan dari sahabat, kalau dipecahkan kan sayang ya Rasulullah, bagaimana kalau kami cuci saja? Kata Nabi, ya. Ini menunjukkan bahwa daging keledai ini adalah najis. Kenapa? Karena daging keledai termasuk keledai binatang yang tidak biasa dimakan dagingnya. Berarti yang lainnya bisa dikiaskan ke situ. Jadi setiap daging hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya itu adalah najis. Kemudian Iwan Filah, hal yu'adul maniyu tahiran am nasana. Sekarang mani, apakah mani ini termasuk suci ataukah termasuk najis? Ini perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ini ikhtilaf, terbagi dua pendapat. Ya, terbagi dua pendapat. Al-qaulul awal yaqulu bin najasatil mani. Pendapat pertama bahwa mani itu najis. Ya, mani itu najis. Ini pendapat siapa? Wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik bahwa mani itu najis. Apa dasarnya? Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya berpendapat bahwa mani itu najis. Dia berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bahwa ya Aisyah adalah lamas so'ilat anil mani yusibus saum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai air mani yang mengenai pakaian, ya, lalu apa jawaban Aisyah? Faqalat kuntu aksilu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayahruju ila sholati wa asalul ghusli fi saubi. Ya, kemudian kata Aisyah apa? Kami dulu mencucinya dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar untuk sholat, sedangkan bekas cuciannya masih ada. Artinya tidak menunggu kering dulu, Pak. Ya, jadi baju Rasulullah yang ada air maninya itu dicuci oleh Aisyah. Setelah dicuci langsung dipakai oleh Rasulullah, dipakai sholat. Jadi tidak menunggu kering dulu. Nah, jadi mereka berdasarkan hadis ini, ya, wal ghusl la yakunu illa li syai'in najsin. Nah, tidak ada gitu kan keharusan untuk mencucinya kecuali kalau perkara itu najis. Nah, kalau Aisyah mencucinya berarti menunjukkan air mani itu adalah najis. Ini pendapat pertama. Al-qaulu tsani, sedangkan pendapat kedua adalah air mani itu suci.
ya suci. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Daud, dan pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Ya, dari pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Berarti di sini ulama yang 4 ini terbagi 2. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa mani itu najis, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mani itu suci. Nah, apa dasarnya? Dasarnya itu juga hadis dari Aisyah juga. Ya, masih dalam riwayatnya, riwayat Muslim, yaitu Aisyah menyebutkan kuntu afriquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengerik mani dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah tuh yang air mani yang nempel di bajunya Rasulullah itu cukup dengan dikerik. Kenapa? Karena sudah kering. Kalau tadi ya Rasul mencucinya, Aisyah mensucinya karena masih basah. Tapi ketika Aisyah menemukan mani di bajunya Rasulullah yang sudah kering, itu dikerik. Gak tahu nih ngeriknya entah pakai apa ini. Jelas dikerik. Nah, sehingga ya, nah ulama yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini, nah berarti katanya kalau air mani itu cuma dikerik saja, itu menunjukkan tidak najis. Paham ya? Tidak najis. Kemudian dijawab, ya ini seakan-akan ulama yang 4 ini kumpul seakan-akan ini. Dijawab sama ulama yang berpendapat najis. Nah, hadis Aisyah, dan hadis Aisyah bahwa Aisyah yang hanya mengeriknya itu tidak menunjukkan sucinya air mani, tapi itu menunjukkan cara mensucikannya air mani. Kalau sudah kering cukup dengan dikerik. Paham? Ya, jadi itu bukan sekali lagi hadis Aisyah yang menyebutkan mengeriknya. Sekali lagi, ini bantahan dari ulama yang menyatakan air mani itu najis. Itu tidak menunjukkan sucinya air mani, tapi itu menunjukkan cara mensucikan air mani. Kalau sudah kering cukup dengan dikerik. Seperti kalau sandal kita menginjak kotoran, tidak wajib dicuci, cukup digosok-gosokkan ke tanah. Itu cara mensucikannya. Nah, iwan fillah, ya, waqad ajaba al-qailun bin najasah, seperti itu. Kemudian wa yujabu an hada, dijawab lagi sama ulama yang yang mengatakan bahwa air mani itu suci. Jawabannya apa? Bi anna farqa Aisyah lil mani taratan wa ghuslahu taratan ukhra la yaqtadi li najasatihi. Fa inna sawab yuksalu minal makhat wal basaq. Nah, gini katanya. Ya, Aisyah ini kadang-kadang mengeriknya, kadang-kadang mencucinya. Ini menunjukkan tidak najis. Kenapa? Karena pakaian apabila terkena dahak, ya, banyak terkena dahak, terkena ingus gitu kan. Nah, atau kotoran-kotoran yang lain seperti kena tanah atau apa, kan pakaian tetap dicuci. Coba Pak, kalau baju kita kotor kena tanah, dicuci enggak? Hah? Dicuci, najis enggak tanah? Enggak najis. Jadi tidak setiap perkara yang dicuci itu menunjukkan najis. Ya, lagi pula kan Aisyah mencucinya atau mengeriknya ini bukan perintah Rasul, ini inisiatif Aisyah sendiri. Kecuali kalau Rasulullah yang menyuruhnya, cucilah, tidak ada. Cuma ini adalah sekali lagi Aisyah punya inisiatif. Begitu melihat dia cuci. Nah, jadi sekali lagi ya, makanya di sini sebagian ulama sebagaimana ya dari kalangan sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas dan yang lain-lain gitu kan ya, berpendapat fa innama huwa bimanzilatil maut. Jadi air mani itu sederajat dengan dahak, sederajat dengan ingus, sederajat dengan air ludah. Gitu ya. Jadi wafilah ya. Di antara dua pendapat ini, pendapat yang paling kuat bahwa air mani itu suci. Karena kalau air mani najis, berarti kita semua diciptakan dari barang yang najis, Pak. Berarti bahan pokok kita ini najis, Pak.
Ya, nah jadi ya pendapat yang lebih kuat bahwa air mani itu suci. Ya, air mani itu suci. Jadi seandainya umpamanya ya kita sholat, ternyata di pakaian kita masih ada air mani, sah sholatnya. Ya, tidak perlu diulang karena pendapat yang sahih yang kuat adalah air mani adalah suci. Bisa dipahami? Ya. Sekarang nih, ini yang menarik nih Pak. Hal tu'adul khamru minan najasat. Sekarang khamr. Apakah khamr ini termasuk najis atau tidak? Khamr itu kullu muskir. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Nah, di kita yang sering banyak itu alkohol, Iwan Fillah. Coba alkohol kalau diminum mabuk nggak? Hah? Pak, kalau alkohol diminum mabuk nggak? Ya? Tergantung takarannya. Ya kalau takarannya sedikit nggak mabuk. Kalau satu gelas, kenapa? Belum nyobain masalahnya. Nah sekarang adalah khamr Iwan Fillah. Ini juga sama ihtilaf. Pendapat pertama jumhur ini ya, malah jumhur ulama berpendapat bahwa khamr itu najis. Ya, khamr itu najis. Nah, sedangkan pendapat kedua, ya ini termasuk pendapat kedua ini adalah ulama-ulama seperti Rabi'ah, Al-Lais, Imam Al-Mazzani dan lain-lain berpendapat bahwa khamr itu suci. Nah, ulama yang berpendapat bahwa khamr itu najis tidak punya dalil kecuali surat Al-Maidah ayat 90. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar ya, wal maisir judi, wal ansab adalah apa namanya? Bukan, ansab itu berhala ya, wal azlam mengundi nasib, rijsum min amali syaitan itu adalah najis dari perbuatan syaitan. Nah, jadi ulama-ulama yang berpendapat khamr itu najis karena di sini ada rijsun. Rijsun itu diartikannya najis. Ya, diartikannya najis. Nah, ini yang paling bagus ini adalah Iwan Fillah, yaitu penjelasan tentang ayat ini. Pertama nih ya, anau laisa fil ayat dilalatun ala najasatil khamr. Dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 90 tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya khamr. Perhatikan ini. Ya, dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, annal lafdul rijs minal mustarikat al-lafdiyah bahya tuhtamalu ma'anil kasirah. Nah, kata apa? Kata rijsun, ya kata rijsun ini termasuk kalimah istirak. Apa kalimah istirak? Kalimah istirak itu satu kalimah, satu kata yang memiliki makna yang cukup banyak. Itu namanya kalimah istirak. Seperti mana Iwan Fillah? Nah ya, artinya nih ya, artinya itu yang pertama nih, arti rijsun itu adalah al-qadaru, kotor, al-muharram, perkara yang diharamkan rijsun, al-qabih, buruk, al-adab, siksa, al-laknatu, laknat, ya al-kufru, kekufuran, as-saru, keburukan, ya al-ismu, dosa, wa nasu, najis. Ini arti rijsun. Ya, arti rijsun. Jadi bukan hanya satu arti rijsun itu, tapi banyak sekali. Itu satu. Sisi yang kedua, ana lam nakib ala qabuli li ahadin minas salaf ya fassara arisu fi hadhil ayat binafsi. Kami belum mendapatkan ada ulama-ulama salaf yang menafsirkan kata rijsun dalam ayat ini ditafsirkan najis.
Bahkan iwan fillah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia seorang sahabat ahli di bidang tafsir. Ya, Ibnu Abbas ini. Kenapa? Karena Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang mendapat doa Rasul tentang tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas berpendapat, ya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-ridsu as-sukhtu. Jadi kata ridsun yang ada dalam ayat as-sukhtu artinya dibenci oleh Allah. Jadi yang benar itu sesungguhnya khamar, judi, ya, kemudian berhala, mengundi nasib, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Mananya bukan najis. Ini kata Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Zaid menafsirkannya kata ridsun di sini, ya. Nah, yaitu dengan apa? Aridsu asyaru, artinya perbuatan yang buruk. Kalau Ibnu Zaid jadi menafsirkannya itu, ya, adalah ridsun min amali syaitan. Itu perbuatan yang buruk dari perbuatan setan. Bukan najis mananya. Kemudian iwan fillah, di dalam Al-Quran ini, ya, waqad waradat fi kitabillah fi ghairi hadhil ayat. Jadi di dalam Al-Quran selain dari ayat surat Al-Maidah ayat 90, ya, di antaranya fi salasati mawadi, dalam 3 ayat yang lain ada kata ridsun. Nah, dalam 3 ayat yang lain itu tidak ada kata ridsun yang menunjukkan artinya najis, tidak ada. Contoh pertama adalah tercantum dalam surat Al-An'am ayat 125. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan ridsa. Ridsa di sini maknanya siksa. Ya, siksa. Jadi bukan najis. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 95. Innahum ridsun, ya, wa ma'wahum jahannam. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ridsun, perbuatannya sangat buruk, itu maknanya. Sesungguhnya, ya, perbuatan orang-orang munafik itu sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, fajtanibu ridsa minal awsan. Jauhi oleh kalian aridsya minal awsan, yaitu berhala. Nah, ini pun bukan najis. Ya, bukan najis. Nah, jadi ini yang pertama, Iwan Fillah, ya, dalil yang jadi dalam ayat ini sendiri tidak menunjukkan secara gamblang, secara jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah najis, tidak. Kemudian perhatikan lagi, dan alasannya lagi, lama waqa'al hamr fil ayat muqtaranan bil ansab wal ajlam. Karena dalik qarinatun sharifah li makna ridsiyah ila ghairi najasah asyariyah. Perhatikan, ya. Surat Al-Maidah ayat 90 ini Allah menggandengkan atau menyebut khamr, kemudian judi, kemudian berhala, kemudian mengundi nasib. Bagaimana ini bisa dikatakan najis? Masa banyak kan judi najis, berhala najis, mengundi nasib najis? Gak masuk akal. Kenapa? Karena judi bukanlah benda. Paham ya? Judi itu bukan benda, tapi perbuatan. Ya, perbuatan. Nah, jadi ini merupakan indikasi yang begitu kuat bahwa makna ridsun yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 90 bukanlah najis maknanya. Ya, bukan najis. Kenapa? Karena Allah tidak menyebut khamr saja, tapi maisir, ansab, azlam, ridsun. Ini jelas bukan najis. Ya, bukan najis. Nah, jadi iwan fillah, kita simpulkan saja, ya. Nah, simpulkan itu kan bahwa, ya, khamr ini adalah yang dijelaskan itu adalah haram. Khamr ini, ya, haram. Khamr itu haram diminum. Tidak identik antara haram dengan najis, tidak. Kaidahnya kullu najsin haram wa laisa kullu haram najsan. Setiap yang najis sudah pasti haram, tapi tidak setiap yang haram najis. Paham? Waduh, udah Isya ya? Hah? Merasa barusan ini. Ulah, ya. Kullu najsin haram wa laisa kullu haram
najsan. Setiap yang najis udah pasti haram, tapi tidak setiap yang haram najis. Contoh, laki-laki haram pakai emas, najis emas? Enggak. Laki-laki haram pakai sutra, apakah najis? Tidak. Lagi pula Iwan Villa, sekarang obat nyamuk Baygon yang disemprot. Saya mau bertanya, itu kalau Baygon diminum mabok nggak? Bukan mabok lagi itu, ya bisa mematikan. Nah sekarang kita banyak di rumah disemprot. Kalau najis berarti semua pakaian semuanya najis, Pak. Kenapa ya? Karena Baygon itu. Kenapa? Baygon tadi bukan hanya sekedar mabok. Jangankan Baygon, Iwan Villa, coba sekarang ya, sabun lo makan, mabok gak? Ya, itu bisa mabok, Iwan Villa. Sedangkan dalam hadis itu, setiap yang mabokan itu namanya homer. Nah, jadi kesimpulannya ya, bahwa homer ini adalah tidak najis, cuma haram jika diminum. Oleh karena itu tidak mengapa kita memakai minyak wangi yang ada alkoholnya, nggak apa-apa. Ya, nah kalau kita mau lebih hati-hati, lebih bagus kita pakai parfum yang tidak ada alkoholnya, itu lebih aman. Ya, tapi seandainya kita pakai nggak apa-apa, karena pendapat yang lebih kuat adalah bahwa homer itu tidak najis. Bisa dipahami Pak ya? Nah, oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, karena sudah masuk waktu Isya. Nah, kalau masalah fikih ini Pak, memang ya, apalagi ini Sahih Fikih Sunnah ini aslinya ada 4 jilid ini Pak ya. Ya 4 jilid. Kalau kajiannya sebulan sekali, entah berapa tahun kita akan selesainya ini. Ya. Nah, ini kan itu, apalagi gitu ya. Makanya saya lebih cenderung kita mungkin sekarang lanjutin aja kajian yang malam Senin kedua sama Senin keempat, kita langsung aja ke fikih saja Pak. Ya, ke fikih. Karena ini penjabarannya cukup luas. Kan itu. Cuma ya karena kajian paling sedikit waktunya, yaitu habis maghrib sampai Isya. Ini memang sangat sedikit. Dan mungkin besok lagi ya Pak Ustadz kasih kode, Ustadz 10 menit lagi untuk tanya jawab gitu ya. Nah, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Jangan sampai nanti pulang nggak gerundal. Gitu kan? Waduh, saya mau nanya tapi nggak ada waktunya nih. Nah, paling tidak nanti 10 menit kita untuk tanya jawab, insya Allah ya, untuk kedepannya seperti itu. Jadi ajan tanya jawabannya apa? Oh? Jadi ajan nanti tanya jawab apa? Oh ya, ya nggak apa-apa, boleh. Buru-buru nggak? Enggak. Ya, ya, saya udah pesan ke bisnya, suruh tunggu. Ya, silakan ada dulu, nanti tanya jawabnya. Bapak, perlu saya jelaskan dulu, takut ada yang protes. Wa yundabu takhiru sholatil isya, disunahkan mengakhirkan sholat isya. Ya, Rasul itu kadang-kadang sholat itu, kalau sholat isya ya, kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di tengah waktu, kadang-kadang tengah malam Rasulullah. Bahkan Rasul pernah keluar tengah malam, inilah waktunya sholat isya jika tidak memberatkan umatku. Gitu. Ya, jadi kalau sholat isya itu adalah dianjurkannya itu agak diundur Pak. Ya, takut ada yang protes, habis adzan kok langsung sholat, gitu kan ya. Silakan buka, nanti ada dalam bab waktu-waktu sholat, nanti akan ada di kitab ini insyaallah. Padahal sambil ini, karena dalam bab azan dan iqamat nanti ada hadis bahwa antara adzan dan iqamat itu Nabi menganjurkan harus ada jedah. Ya, harus ada jedah antara adzan dan iqamat. Kata Nabi, seukuran orang makan selesai makannya atau orang berwudu selesai wudunya. Itu. Nah, ini kita isi mungkin sedikit dengan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Baik dari tema ini atau dari pembahasan ini ataupun yang lainnya. Mungkin kepada para jamaah ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyakan Ustaz tadi kan kalau kena
saja, apakah sama seperti bersuci dengan anjing seperti itu? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi tentang keledai ya, keledai yang dipanggang dengan itu najis tadi dagingnya tadi. Nah itu apakah tangan kita kalau menyentuh dagingnya sudah terpanggang juga? Karena ada daging kuda kalau misalkan macam-macam kita masalahkan, ya. Apakah itu termasuk bagaimana berhadasnya juga? Apakah cukup cuci tangan atau seperti karena sebenarnya yang ketiga terakhir tadi salah satu kalau yang najis itu adalah kotoran yang tidak keluar darah ketika dipotong satu kecoa. Bagaimana dengan kotorannya kan? Karena kita sholat itu ada tai cicak, tai kecoa gitu kan, kena burung keluar darah. Yang itu kan karena kena tangan gitu kan. Itu apakah bagaimana buat batal atau saya saja salamkan beberapa. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Babi. Ya, tidak ada satupun dalil bahwa babi itu sama dengan anjing. Jadi yang ada perintah harus 7 kali itu adalah anjing saja. Apabila anjing menjilat bejana. Nah, hewan filah. Adapun kalau babi termasuk najis, tapi najisnya ya najis biasa. Tidak ada ketentuan harus 7 kali seperti anjing. Nah, kalau banyak dikias, tidak ada. Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias. Ya, jadi harus berdasarkan nas. Jadi kalau kita banyak memegang babi, daging babi itu ya cukup dicuci saja sebagaimana kita ya mencuci najis-najis yang lain. Karena nanti akan diterangkan cara mensucikan najis, nanti ada ya di depan, insyaallah. Kemudian yang kedua tentang daging keledai. Jadi sebetulnya kalau yang nggak boleh itu kan keledai. Adapun kalau kuda itu boleh dimakan. Boleh kalau daging kuda ya itu. Nah kalau banyak ada, cuma sampai sekarang saya belum menemukan ada sate kuda kalau di sini gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain mungkin ada namanya sate kuda. Katanya di Lombok ada nggak? Karena banyak kuda kalau daerah sana kan itu boleh kalau kuda dimakan. Jadi tidak bisa dikiaskan ke keledai. Kalau kuda itu memang ada ya, boleh. Nah itu juga sama. Kalau keledai banyak kita menyentuh ya sebagaimana biasanya saja, kita cukup dicuci saja. Jadi tidak mesti harus 7 kali. Kemudian kalau masalah kotoran itu tadi kan jelas kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Nah ya, di sini tidak disebutkan kotoran binatang yang tidak mengalir darah, enggak gitu ya. Tapi kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, jadi kalau berarti ya kotoran-kotoran itu kan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu cecak tidak dimakan dagingnya, berarti ya, kotorannya tetap najis. Gitu ya, tetap najis. Itu kan gitu. Jadi yang tidak najis itu hanya kotoran hewan khusus yang dimakan dagingnya. Pasti kotoran ayam nggak najis itu, ya burung nggak najis, kotoran sapi nggak najis. Duh, masa iya nggak najis? Di antara dalilnya apa? Rasulullah pernah sholat di dekat Ka'bah, lalu si Abu Jahal dan kawan-kawannya kumpul di situ. Lalu kata si Abu Jahal itu, siapa yang sanggup datang ke si fulan, kemudian nanti bawa kain yang sudah dilumurin kotoran onta sama darah onta. Lalu ada salah seorang di antara ya grupnya si Abu Jahal itu yang berangkat ya, kemudian dia datang lagi ke situ membawa kain yang sudah dilumuri kotoran onta sama darah onta. Ketika Nabi sholat itu diselendangkan ke Rasulullah. Itu si Abu Jahal tertawa terbahak-bahak melihat Rasul sholat di selendang dengan selendang yang dipenuhi kotoran onta sama darah onta. Nah kalau memang itu adalah najis, itu Nabi melepasnya atau Nabi berhenti sholatnya? Ternyata Nabi SAW tetap aja melanjutkan sholatnya sekalipun beliau diselendangin selendang yang dilumuri dengan kotoran onta dengan darah onta. Hanya kan tiba-tiba datanglah Fatimah lah kan yang mengambilnya itu. Nah ini diantaranya jadi kotoran-kotoran yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Bukan berarti kalau di masjid ada tai ayam udah biarin aja gak najis ini. Bukan begitu. Kalau masjid kan harus bersih, iwan billah.
ya harus bersih. Jadi walaupun tidak najis kan bau gitu kan ya. Sedangkan usahakan masjid itu harus wangi ya, supaya kita datang ke masjid itu enak nyaman Pak ya. Begitu. Itu ya. Jadi kalau kotoran-kotorannya tetap adalah najis karena itu bukan hewan yang dimakan dagingnya. Wallahu a'lam. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada satu makanan yang cara pembuatannya harus menggunakan sejenis rum atau alkohol? Karena ini pernah terjadi yang sedikit mengundang keributan. Apakah makanan itu halal atau dibuang saja? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama begini, Imam Ahmad berpendapat kalau ada air kemudian dimasukin atau masukkan air kencing. Nah, selama air kencing ini tidak merubah warna air atau baunya air atau rasanya air, maka air ini menjadi suci. Begitu juga contohnya kan ada obat yang pakai alkohol ya, obat itu. Nah sekarang kadarnya alkohol ini berapa? 0, berapa? Nah jadi kalau umpamanya benda tersebut atau obat tersebut itu dengan dimasukinnya alkohol tidak merubah rasa, warnanya ataupun baunya, maka itu tetap dalam kondisi suci. Nah sekarang begitu juga makanan. Nah makanan itu apabila dimasukin itu ada berubah nggak salah satunya? Gitu ya. Nah kalau banyak ada yang berubah dari salah satu yang 3 tadi, maka itu menjadi nggak boleh. Ya, nggak boleh kita makan. Tapi karena mungkin kalau ukurannya hanya sekian sehingga tidak terpengaruh, itu kan rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah. Nah ini kalau kita mau mengikuti pendapatnya dari Imam Ahmad rahimahullah taala, seperti itu. Tapi kalau kita ragu, tinggalkan perkara yang ragu, itu lebih aman. Ya, karena salah satunya kan perkara yang kalau yang halal itu tidak ada keraguan di dalam hati kita. Tapi kalau kita, saya ini udah mendingan gak usah. Ya, kita mendingan makan yang sudah jelas-jelas halalnya, tenang kita juga. Ya, da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Wallahu a'lam. Silakan antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau liur anjing itu kan haram, Najis. najis. Gimana dengan kulitnya, bulunya? Kalau kucing kayak kucing itu kan keliling, Iya. itu gitu. Satu. Iya. Yang kedua, dengan peralatan atau obat-obatan yang digunakan, banyak yang digunakan dari bahan hewan yang diharamkan seperti babi itu kan banyak juga dipakai orang untuk industri kecantikan, pengobatan kayak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Yang pertama mengenai anjing, sebetulnya ini adalah ada ikhtilaful ulama. Kalau Imam Malik berpendapat anjing itu suci. Jangankan bulunya, termasuk air liurnya juga suci. Itu Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i, anjing itu jangankan air liurnya, bulunya saja najis. Ini Imam Syafi'i. Nah, alasan Imam Malik, Rasul kan cuma nyuruh nyuci doang, tidak menyebutkan najis. Paham? Kata Rasul kan apabila anjing menjelat itu kan apa? Ada cuci 7 kali. Nabi tidak menyebutkan najis, tapi hanya nyuruh nyuci. Nah, Imam Syafi'i tidak semata-mata Nabi nyuruh nyuci, bahkan sampai 7 kali nyucinya, bahkan tidak cukup dengan air, tapi juga harus dengan tanah. Berarti itu menunjukkan anjing itu najis. Nah, jadi kalau masalah air liurnya kan jelas, karena hadis itu walang itu dengan mulut kemudian lidahnya digoyang-goyang, itu walang. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan apabila anjing menginjak bejana, ya, atau
menyentuh bejana, tidak ada. Tapi yang itu menjilat. Jilat itu jelas adalah pakai lidah. Di lidah itu ada air liurnya. Nah, jadi kalau masalah air liur jelas najis. Nah, kalau Imam Syafi'i ya, bulunya itu dikiaskan ke situ. Karena bulu ini tumbuh di badan yang najis. Ya, nah karena bulu ini tumbuh di badan yang najis, otomatis bulunya juga menjadi najis. Ini adalah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri ya, di sisi lain bertentangan dengan pendapat beliau ini. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sayur-sayuran yang tumbuh di tempat yang najis. Paham ya? Mungkin ada kangkung gitu kan ya, ada bayam. Tapi si kangkung atau bayam ini tumbuhnya itu di tempat yang najis. Apakah boleh dimakan? Imam Syafi'i berpendapat boleh. Nah, kalau bayam atau kangkung yang tumbuh di tempat yang haram boleh dimakan, ya padahal jelas diisap kan sari-sarinya itu dengan makanan. Tapi bulu yang tumbuh di tempat yang najis dinyatakan najis. Paham nggak? Ya, nah kalau padahal bulu itu tidak mengisap sebagaimana tumbuhan. Dari sini dua Imam Syafi'i sendiri ini kayak kontradiksi pendapatnya ini. Nah, jadi oleh karena itu ya, kalau jumhur ulama yang najis itu tadi adalah air liurnya. Adapun kalau bulunya atau mungkin ya nyenggol kita gitu anjing ini, selama tidak basah dengan air liurnya. Kecuali kalau anjing itu mungkin garuk-garuk pakai air liurnya, terus basah. Kemudian nah itu harus dicuci. Tapi kalau basahnya mungkin basah karena air hujan gitu kan ya, bukan basah karena air liur, ya saya berpendapat itu tidak mesti harus dicuci. Ya, kenapa? Karena jumhur ulama air liurnya. Ya, air liurnya yang najis itu. Nah, kemudian bahkan saya pernah baca ya, ada di Syarah Bulughul Maram itu katanya, bagaimana kalau anjing menjilat baju atau kaki, apakah harus dicuci? Di situ dijelaskan tidak. Kalau anjing menjilat kaki kita nggak perlu dicuci. Kenapa? Karena di dalam hadis itu kan tidak ada hadis yang apabila anjing menjilat kaki, tapi kan menjilat bejana. Setuju nggak? Hah? Kalau menjilat kaki nggak perlu dicuci, setuju nggak? Kalau saya begini, ya, sekarang kalau anjing menjilat bejana, dicuci 7 kali. Nah, kita harus dilihat dulu ilatnya. Ilatnya itu karena najisnya atau karena bejananya? Tolong jawab. Apabila anjing menjilat bejana, bejana tersebut harus dicuci 7 kali. Pertanyaannya, apakah karena najisnya air liur anjing atau karena bejananya? Karena najisnya. Nah, kalau karena najisnya berarti ya menjilat apapun ya harus dicuci karena najis. Ya, banyak menjilat kaki kita nih, kita mau sholat nih, anjing menjilatnya, ya harus dicuci. Kenapa? Karena najis air liurnya. Sedangkan badan kita itu harus suci dari najis. Ya, ini yang mana. Kemudian ya, kalau umpamanya jelas-jelas bahwa ada obat atau makanan yang kalau itu memang adalah sudah yakin, bukan hanya kila wakola, bukan hanya katanya dan katanya, ya. Nah, itu adalah bahan bakunya adalah babi, ya jangan dimakan. Ya, tapi itu harus yakin dulu. Sekarang kan hanya kila wakola, katanya. Nah, kola wakila ini adalah perkara yang dibenci. Ingat ya, Nabi menyebutkan ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah. 3 perkara itu apa? Pertama, kasratu soal, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Ini maksudnya. Tapi kalau banyak bertanya yang harus ditanyakan, bagus. Contohnya yang tidak perlu ditanyakan, Ustaz, kenapa sholat asar 4 rakaat, lohor 4 rakaat, kok maghrib cuma 3? Nah, ini yang nggak perlu ditanya. Ya, ini nggak perlu ditanyakan, karena ini sudah ketentuan Allah. Tapi kalau mau bertanya, bagaimana cara sholat yang benar? Nah, itu mah harus. Itu
Itu kan suatu soal. Yang kedua yang dibenci itu apa? Yang kedua itu adalah kila wakola. Katanya. Nah, ini perkara yang dibenci. Yang ketiganya adalah menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Ini perkara yang dibenci. Jadi kalau kita baru kila wakola, katanya sih ini bahannya dari babi katanya. Nah, kalau katanya enggak. Jangan katanya, karena kalau kita baru katanya kembali kepada hukum asal. Hukum asal itu apa? Al aslu fil asya'a at-taharah. Asal dalam segala sesuatu suci. Asal dalam segala makanan adalah halal. Ini hukum asalnya. Tidak boleh kita memindahkan dari halal menjadi haram atau dari suci menjadi najis kecuali harus berdasarkan dalil. Nah, ini kalau ada orang yang bilang hati-hati itu ada banyak dari babi nih. Nah, harus ini. Antum sudah tabayun belum? Gitu aja. Antum sudah tabayun belum? Belum, saya juga katanya. Enggak kalau katanya. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ya lebih baik wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan bicara sesuatu yang Anda tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu, udah tawakuf aja. Ini benar ada babi, oh enggak tahu saya. Udah aman. Jangan sok tahu gitu kan ya. Nah, apalagi kalau kita baru datang di media, di Facebook atau di gini sudah disebarkan lagi ke orang lain. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nabi menyebutkan apa? Kafa bil mar'i isma ayyakula bikulli masami'a. Cukup seseorang dinyatakan berdosa jika dia mengatakan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau kita dengar begini sudah disampaikan lagi, dengar begini sudah disampaikan lagi, kita termasuk sudah melakukan perbuatan dosa. Karena harus harus dicek dulu, harus diteliti dulu kebenarannya. Ini benar apa enggak ini? Itu loh ya, berita apa saja harus seperti itu ya. Jadi kalau antum mungkin benar-benar itu ada bahan bakunya adalah memang dari babi, ya antum jangan makan ya, jangan makan. Wallahu a'lam. Ya, sudah cukup Ibn Filah sampai di sini. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas ya 2 pekan yang akan datang, apakah darah termasuk najis atau tidak. Nah, karena nanti darah ada darah haid, ada darah manusia biasa, ada darah hewan gitu kan ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang serta sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melanjutkan lagi ya aktivitas kita, kegiatan kita baik dalam sholat berjamaah ataupun kajian-kajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Huda ini. Mungkin mohon maaf jika ada kelebihan kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna